Nah, untuk hari ini sesuai dengan silabus, kita akan belajar tentang counting. Kemudian kita akan belajar juga tentang probabilitas dan statistika dasar. Kemudian kita akan belajar tentang himpunan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang eh, cara untuk melakukan suatu pembuktian dan juga pigeonhole principle. Oke, nggak apa-apa Danli. Oke, kita akan mulai dengan counting dulu. Nah, jadi apa namanya dalam matematika, dalam kombinatorika, kita mengenal yang namanya beberapa jenis counting. Yang paling dasar itu adalah kita melakukan counting dengan menggunakan perkalian. Gimana maksudnya dengan menggunakan perkalian? Jadi maksudnya adalah kita cek semua posisi, kemudian kita kalikan semua kemungkinan pada posisi-posisi tersebut. Nah, misalnya kita contohkan pada soal yang pertama ini. Berapa banyak bilangan ganjil dengan digit ketiga adalah 5 di antara 20.000 dan juga 69.999. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada 5 digit, jadi kita tinggal buat posisinya ada kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Kemudian nanti masing-masing dari posisi-posisi ini kita akan cek loh, ada berapa kemungkinan untuk masing-masing posisi ini. Gitu ya. Nah, pertama-tama kita mulai dari kita baca dulu soalnya. Dia bilang digit ketiga adalah 5. Nah, artinya di digit ketiga hanya ada satu kemungkinan, yaitu 5. Jadi di sini hanya ada satu kemungkinan. Kita tuliskan 1. Kemudian dia nggak spesifikkan di sini apakah bilangannya bisa diulang atau enggak. Kemudian dia bilang bilangan ganjil. Artinya kalau dia bilangan ganjil, kemungkinan satuannya cuma bisa 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada sebanyak 5 bilangan untuk satuannya kan. Jadi ada 5 kemungkinan untuk satuannya yang di belakang. Terus kita lanjut berikutnya itu adalah eh, bilangannya di depannya, yaitu antara 20.000 sampai 69.999. Artinya ada sebanyak 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 5 kemungkinan untuk angka di depan. Jadi dari 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Ada 5 kemungkinan untuk angka yang di depan. Kemudian terakhir untuk di tengah, posisi kedua dan posisi keempat, kita nggak peduli angka berapapun, nggak ada syarat-syarat tertentu. Artinya ada 9 kemungkinan untuk masing-masing posisi ini. Nah, dengan metode perkalian, kita hanya perlu mengalihkan semua kemungkinan dari masing-masing posisi. Maka kita tinggal tuliskan 5 kali 9 kali 1 kali 9 dikali 5. Maka jumlahnya akan ada sebanyak 45 kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Oh wait, sorry. Ada 10, bukan 9 ternyata. 10, karena angka 0 termasuk ya. Jadi 5 kali 10 kali 10 kali 5. Atau 50 kuadrat yaitu sebanyak 2.500. Apakah kalian udah paham tentang soal nomor satu ini? Atau ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, yang kedua ini, kita punya namanya permutasi. Tadi kan yang pertama itu kita nggak peduli apakah dia boleh diulang ataupun enggak. Jadi dia bisa diulang, tidak harus muncul sekali. Nah, untuk soal kedua, dia hampir mirip kayak nomor satu, tetapi bedanya adalah tidak ada digit yang berulang. Oke, nah gimana cara kita kalau tidak ada digit yang berulang? Yang untuk soal ini kita bisa pakai aturan perkalian dulu, tapi ada cara lain juga. Tapi pakai aturan perkalian aja dulu ya. Nah, di sini mungkin kita masih belum pakai aturan permutasi itu di sini. Kita masih pakai aturan perkalian juga. Kita taruh 5 posisi, ya kan? Kemudian kita punya di posisi tengah itu hanya bisa 5 kan? Yaitu hanya ada satu kemungkinan di tengah. Kemudian di depan itu bisa 4
5 dan 6. Tetapi kita tahu kalau 5 itu udah dipakai di sini, di tengah. Jadi nggak bisa 5. Kita hapus 5, kita sisa 2 kemungkinan lagi. Kemudian di belakang, karena dia bilangan ganjil, kita punya bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Tapi karena 5 nggak kepake lagi, kita hapus, maka kita punya sisa 4 kemungkinan aja. Nah, kemudian gimana dengan yang di tengahnya? Tadi kan di awal-awal kita punya 10 kemungkinan. Tetapi kita udah punya 3 bilangan dipakai sama posisi 1, posisi 3, sama posisi 5. Jadi sisa 7 lagi kemungkinan untuk yang posisi kedua. Dan untuk posisi yang pertama, hanya ada sisa 6. Karena 1 dipakai sama posisi kedua. Jadi jumlahnya adalah, untuk soal nomor 2 ini tinggal 2 kali 7 kali 1 kali 6 dikali 4. Yaitu sebanyak 14 dikali 24, 336. Apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Ya, Oke, silakan cukup jelas bang. Jonathan. Mau nanya apa? Yang hasilnya enggak 336 Bang. 784 Bang. Oh, wait. 784. Kenapa kira-kira begitu ya? Ntar aku cek lagi ya, coba ya. Hmm, dapat dari mana 784? Wait, ya. Saya Bang, enggak jadi. Oh, nggak Aku apa-apa. yang salah Bang. Oh, oke, oke, nggak masalah. Kalau misalnya aku ada kesalahan, tolong dikoreksi ya, nggak apa-apa. Misalnya, kalau ternyata aku yang salah, nggak apa-apa, kita perbaiki bareng-bareng. Cuman di sini, caranya untuk ini adalah kayak gini. Oke, sekarang kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, kita kan udah sering nih, kalau kita belajar kombinatorika, kita sering kali dengar permutasi kombinasi. Nah, apa itu permutasi kombinasi? Jadi permutasi kombinasi ini sendiri adalah banyaknya cara untuk memilih suatu elemen dari banyaknya elemen. Nah, apa beda keduanya? Yang pertama kita tahu permutasi dulu ya. Kita pelajari permutasi dulu. Permutasi itu kita lambangkan biasanya dengan P, terus NR. Artinya, banyak cara memilih R elemen dari N elemen. Jadi kita memilih banyaknya R dari banyaknya N yang tersedia. Kita mau ambil sebanyak R dari N yang tersedia. Nah, untuk menghitungnya adalah tinggal N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, untuk ini sendiri, apa ketentuannya? Ketentuannya adalah urutan itu diperhatikan. Artinya, kalau kita punya memilih satu dan dua, itu tidak sama dengan kita memilih 2 dan 1. Misalnya gimana nih? Misalnya gimana? Tentukan banyaknya bilangan apa ya? Bilangan 4 digit yang berbeda gitu ya. Yang digitnya berbeda gitu. Kita mau cari banyaknya bilangan 4 digit yang keempat digitnya ini berbeda. Artinya kita punya dari 10 digit, sorry, permutasi. Dari 10 banyaknya 10 angka, ada 10 angka total kan? Kita mau ambil 4 angka. Nah, kenapa kita pakai permutasi di sini? Karena ketika kita memilih, apa namanya, ketika kita memilih 10 angka nih, oh kita anggap, wait, kita nggak bisa gini, Deng. Karena angka depannya hanya bisa 9 angka. Karena 0 nggak bisa kan di depan. 9 dikali
permutasi 10-3. Nah, kenapa kita pakai permutasi 10-3? Oh, wait, 10. 9 lagi, deh. 9. Karena satu udah dipakai untuk angka depan. Angka depannya nggak bisa 0, kan? Kemudian kita punya sisa 9 bilangan nih. Nah, kita memilih dari 9 bilangan, kita ambil 3 bilangan yang kita acak-acak. Gitu kan? Nah, kenapa kita pakai permutasi? Karena misalnya kalau kita dapatkan 1, 2, 3, itu nggak sama dengan 3, 2, 1. Nah, di sini urutan itu sangat penting, sehingga kita tidak boleh mengabaikan urutannya dan kita pakai permutasi. Nah, untuk menghitungnya gimana? Kita tinggal kalikan aja. 9 dikali 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 faktorial. Nah, faktorial sendiri udah tahu kan, faktorial itu berarti 9 faktorial itu kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 9 kurang 3 faktorial itu kan 6 faktorial kan. Maka 6 faktorialnya habis. Sisa 9 kali 9 kali 8 kali 7. Inilah banyaknya bilangan 4 digit dengan semua digitnya berbeda-beda. Jadi kita bisa pakai ketentuan perkalian kayak tadi, ataupun pakai sifat-sifat permutasi. Tapi kita harus perhatikan syarat-syaratnya. Oke, kemudian kita masuk yang kedua, itu adalah kombinasi. Nah, apa bedanya permutasi sama kombinasi? Kombinasi ini adalah urutannya itu nggak diperhatikan. Jadi, mau kita memilih A atau B, atau kita memilih B baru A, itu sama. Karena dianggap identik, pilihannya itu identik. Contohnya gimana? Contohnya adalah cara untuk memilih, misalnya cara untuk memilih 3 orang, wait, kita misalnya memilih 3 orang dari 9 orang, gitu kan? Nah, kalau kita memilih orang A, B, C, itu sama aja dengan kita memilih orang C, B, A. Nah, supaya dia nggak kehitung sebanyak 2 kali, supaya nggak kehitung dia sebanyak 2 kali, supaya nggak terjadi overcounting, dalam kombinasi, kita bagi lagi. Kombinasi NR itu biasanya ditulis CNR, itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Kayak gini. Jadi bisa dilambangkan dengan CNR ataupun dalam kurung kayak gini. Ini adalah sifat-sifat dari kombinasi. Nah, misalkan di soal ini nih, kita mau milih 3 orang dari 9 orang. Artinya kita tinggal lakukan kombinasi 9, 3. Yaitu sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagikan dengan 3 faktorial, 6 faktorial. Nah, kita habis 6 faktorialnya sisa 9 kali 8 kali 7 bagi 3 dikali 2. Ini habis, sisa 84. Oke, untuk soal ini apakah ada yang udah paham untuk kombinasi dan juga permutasi dan bedanya apa kira-kira? Paham, Bang. Oke, kalau misalnya udah paham, kita bisa lanjutkan ke materi yang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, untuk nomor 3 ini, aku kasih ke kalian untuk kalian kerjakan. Ini nanti bisa menggunakan, untuk nomor ini 3 ini kalian bisa gunakan konsep-konsep pada faktorial juga. Oke, untuk yang ini untuk latihan kalian. Nanti aku bakal kasih penyelesaiannya setelah asesmen 1. Terus nomor 4, berapa banyak jumlah kata yang bisa dibentuk dari kata words yang mengandung huruf yang berulang? Oke, ini aku ralat tadi soalnya. Ini soalnya adalah jumlah kata 4 huruf. Nah, untuk mengerjakan soal-soal kombinatorika, kita nggak hanya harus mencari cara untuk menemukan soal tersebut. Kita bisa pakai kontradiksinya atau kebalikannya. Nah, kebalikan dari soal nomor 4 ini adalah tidak mengandung huruf yang berulang, gitu kan?
Kadang-kadang kita lebih gampang menghitung kebalikannya daripada yang diminta di soal. Jadi kita tinggal hitung berapa banyak jumlah kata 4 huruf yang penyusunnya itu dari kata words, dikurangkan dengan jumlah kata yang tidak berulang hurufnya. Oke, pertama-tama kita hitung dulu jumlah kata 4 huruf yang penyusunnya adalah dari words. Artinya, berarti ada 5 huruf di sini kan? Dan dia bisa berulang. Artinya, untuk empat-empatnya ini kemungkinannya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu 5 pangkat 4, atau 625. Nah, kemudian kalau hurufnya tidak berulang, kita gunakan permutasi. Permutasi 5, 4, yaitu sebanyak 5 faktorial per 1, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2. Berarti berapa tuh? 120. Artinya banyak jumlah kata 4 huruf yang bisa dibentuk dari kata words yang mengandung huruf yang berulang itu adalah 625 dikurangkan dengan 120, yaitu sebanyak 505 kata. Nah, gini kan lebih gampang. Jadi kita menggunakan komplement untuk menghitung banyaknya suatu kemungkinan. Jadi untuk melakukan counting, kita nggak hanya harus mencari secara langsung, tapi kita bisa juga menggunakan komplementnya, lalu kita kurangkan dengan total banyaknya kemungkinan. Kurang lebih kayak gitu. Apa kalian udah paham untuk nomor 4 ini? Jadi untuk nomor 4 ini kita menggunakan konsep komplement. Oke, kalau misalnya udah pada paham, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 5. Nah, ini menggunakan konsep kombinasi. Kurang dari 50 orang di sebuah pesta, ada kurang dari 50 orang di sebuah pesta gitu kan. Setiap orang berjabat tangan dengan semua orang lain. Jika jumlah total tangan di pesta itu adalah ganjil, jumlah total jabat tangannya ganjil, berapa jumlah orang terbanyak yang bisa hadir di pesta tersebut? Nah, kalau jabat tangan, kita kan melakukan jabat tangan, jadi A melakukan jabat tangan dengan B itu sama dengan B melakukan jabat tangan kepada A. Artinya di sini kita bisa pakai namanya kombinasi. Kombinasi berapa tuh? Jadi kalau ada N orang, kita pilih 2 orang yang saling berjabat tangan. Inilah jumlah dari kombinasi yang terjadi. Kombinasi N2. Nah, kombinasi N2 ini kita tahu harus merupakan bilangan ganjil. Nah, kita hitung dulu. Berapa kombinasi N2? Yaitu sebanyak N dikali N faktorial, sorry. N faktorial dibagi N kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Yaitu sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N kurang 2 faktorial dibagi 2 dikali N kurang 2 faktorial. Ini habis. Jadi kita sisa punya N dikali N dikurang 1 per 2 itu harus ganjil. Nah, gimana supaya dia ganjil? Kita cek satu persatu. Dia bilang kurang dari 50 orang berada di sebuah pesta. Berarti kita mulai dari 49 orang dulu N-nya nih. Kalau 49, apakah memenuhi 49 dikali 48 per 2? Kita punya 24. Oh, ini 49 kali 24 pasti genap dong. Jadi tidak memenuhi. Kemudian yang kedua 48. 48 dikali 47 bagi 2. Ini kalau dihapus, sisa berapa tuh? 24. Oh, genap juga. Tidak memenuhi juga. Kemudian 47. 47 kali 46 per 2. Wait. Itu sama dengan 47 kali 23. Ini ganjil. Artinya, jumlah paling banyak di pesta tersebut adalah 47 orang. Sehingga kita bisa tahu bahwa pesta tersebut jumlah total jabat tangannya adalah ganjil. Jadi jawabannya adalah 47 orang. Apa kalian udah ngerti untuk soal ini? Soal nomor 5? Udah paham atau ada pertanyaan?
Wait, apa ada di chat kah pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita lanjut ke berikutnya, nomor 6. Ini aku kasih buat kalian. Nah, untuk kalian kerjakan nomor 6 ini ya. Kemudian nomor 7, kita memasuki konsep binomial teorem. Nah, kemarin kan aku udah jelasin cara untuk melakukan perpangkatan pada aljabar gitu ya. Nah, di untuk perpangkatan sebuah ekspresi aljabar, kita menggunakan yang namanya binomial teorem. Nah, gimana binomial teorem itu terjadi? Kenapa aku jelasin di sini? Karena untuk binomial teorem sendiri, kita pakai namanya konsep kombinasi. Gimana itu? Jadi, misalkan kita punya A plus B pangkat N. Nah, maka gimana cara kita menghitung ekspresi aljabar ini? Caranya adalah kita mulai dengan kombinasi dari N0 dengan A pangkat N dan juga B pangkat 0. Kemudian ditambahkan dengan N pangkat 1 dikali A pangkat N kurang 1 dikali B pangkat 1. Kemudian kombinasi N2, A pangkat N dikurang 2 dikali B pangkat 2. Dan seterusnya hingga nanti kombinasi N dengan N dikurang 1, terus A pangkat 1, B pangkat N dikurang 1, ditambahkan dengan N, A pangkat 0, B pangkat N. Jadi kurang lebih ginilah ekspresi dari, apa namanya, binomial teorem. Nah, kita coba kerjakan soal nomor 7 ini. Tentukan nilai dari konstan untuk ekspresi aljabar berikut ini. Nah, yang diminta di sini adalah ekspresi konstan. Apa maksud ekspresi konstan? Ekspresi konstan itu berarti yang tidak mengandung X. Jadi, X-nya itu pangkat 0. Nah, misalkan ekspresi konstan itu, anggaplah ekspresi konstan itu berada pada NI. Berada pada posisi ke I di ekspresi aljabar ini. Karena ekspresi aljabar ini kan punya beberapa posisi kan. Ada yang posisinya di 0, di 1, di 2, di N kurang 1, sama terakhir di N. Nah, anggaplah ekspresi konstan kita ada di NI, gitu ya. Artinya, kalau dia NI, nanti kita bisa tuliskan, berarti ekspresi konstan itu, berarti ekspresi konstan kita adalah 6I, kombinasi 6I, dikalikan dengan X pangkat 2, dipangkatkan dengan 6 dikurang I, dikalikan dengan negatif 2 per X, dikali dengan I, pangkat I. Gitu ya. Tapi di sini kita tahu bahwa ekspresi konstan tersebut, X-nya itu harus 0. Kita mau cari dia ada di posisi keberapa konstannya. Berarti pangkat dari X-nya harus 0. Nah, kita hitung dulu pangkat dari X-nya. Pangkat dari X-nya untuk yang ini adalah X pangkat 12 dikurang 2I. Sedangkan untuk yang ini, pangkat dari X-nya adalah X pangkat negatif I. Gitu ya. Nah, di sini pangkat dari X-nya harus sama dengan 0, karena dia konstan. Artinya, X pangkat 12 kurang 3I sama dengan X pangkat 0. Sehingga kita dapatkan I-nya adalah 4. Artinya, dia berada pada posisi yang keempat. Setelah kita dapat nilai I-nya, kita masukin lagi ke ekspresi konstan kita. Berarti kombinasi 6, 4 dikalikan dengan 4 kuadrat itu 16, pangkat 6 kurang 4 itu 2, dikalikan dengan negatif 2 per 4 itu negatif setengah, pangkat 4. Kita tinggal tuliskan lagi. Kombinasi dari 6, 4 adalah 6. Wait, kok gini ya? Oke. Kombinasi 6, 4 adalah 6 kali 5 per 2 dikali 16 kuadrat itu 16 kuadrat aja kita tulis. Dikali dengan setengah pangkat 4 itu adalah 1 per 16. Ini kita coret.
6 juga kita coret dengan ini jadi sisa 3. Sisanya adalah 15 dikali 16, yaitu 240. Artinya ekspresi konstan kita adalah 240. Nah, kira-kira untuk soal ini apakah adik-adik udah paham cara mengerjakan ekspresi konstan dari sebuah binomial teorem? Ekspresi binomial. Atau ada pertanyaan? Gimana nih? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan ke soal yang berikutnya. Wait, oke aku hapus dulu ya. Ini agak makan waktu dikit. Oke, berikutnya untuk soal nomor 8, ini aku kasih untuk kalian kerjakan. Palindrom ini, coba kalian kerjakan di catatan kalian masing-masing. Nomor 9 juga untuk kalian kerjakan juga. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kita masuk ke statistik dan probabilitas. Nah, untuk statistik ini kita sambil belajar itu sambil mengerjakan soal-soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Cari modus, median, rata-rata aritmetika, jangkauan, dan rata-rata geometrik dari himpunan angka berikut. Nah, untuk modus pasti ada udah tahu lah ya, modus itu kan yang paling sering muncul. Paling sering muncul di sini adalah 4. Kemudian lanjut ke median. Median itu nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kita cari indeks yang di tengah, yaitu 4 dan 5. Ini kan, karena dia genap, artinya kita tinggal bagi 2. 4 plus 5 dibagi 2. Berarti 4,5. Kemudian rata-rata aritmetika. Nah, biasanya kan yang kita tahu di sekolah itu kan rata-rata doang. Tapi kita punya yang namanya rata-rata aritmetika dan rata-rata geometrik. Apa itu bedanya? Rata-rata aritmetika itu adalah kita punya X1 plus X2 plus titik-titik sampai Xn, itu kita bagi dengan N, yaitu banyaknya data. Artinya di sini kita punya berarti 2 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 plus 10. Kita bagi dengan banyak datanya adalah sebanyak 6, yaitu sebanyak 31 per 6. Inilah rata-rata aritmetiknya. Kemudian jangkauan atau range, jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurang terendah. Berarti 10 kurang 2 yaitu sebanyak 8. Terakhir, kita hitung rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu apa? Rata-rata geometrik adalah akar pangkat dari N dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali titik sampai Xn. Artinya di sini kita tinggal mengalihkan lalu kita akarkan dengan banyaknya angka pada eh, himpunan tersebut. Ada 6, berarti akar pangkat 6 dari 2 kali 4 kali 4 kali 5 kali 6 kali 10. Ini berarti akar pangkat 6 dari 2 kali 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 5 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Berarti akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7 kali 3 kali 5 kuadrat. Berarti 2 akar pangkat 6 dari 150. Kira-kira udah paham belum untuk konsep dasar dari statistik ini? Kalau misalnya udah paham, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang, kita langsung masuk ke soal aja penerapannya. Rata-rata aritmetika dari 12 skor adalah 82. Ketika skor tertinggi dan terendah dihilangkan, rata-rata barunya menjadi 84. Jika skor tertinggi dari 12 skor tersebut adalah 98, berapa skor terendahnya? Nah, pertama-tama kita tahu kan kalau apa namanya rata-rata itu sama dengan jumlah data jumlah per banyak data. Jumlah data itu maksudnya semua datanya kita jumlahkan aja semuanya. Semua nilainya kita jumlahkan.
Artinya jumlah itu berarti tinggal rata-rata dikali banyak data. Berarti jumlah dari nilai mereka semua adalah 12 dikali 82. Nah, ini harus sama dengan, nah, kita hilangkan skor tertinggi dan terendah, berarti ada sisa 10 siswa. 10 dikali rata-ratanya 84, ditambahkan dengan 98 nilai tertinggi, tambahkan dengan X. X ini adalah skor terendah, yang nggak kita ketahui masih berapa. Kemudian kita lakukanlah perkalian. Berarti 892, bukan, wait, 960 tambah 24. Sorry, 984. 984 itu sama dengan 840 tambah 98, langsung aja kita jumlahkan. 938 ditambah X. Artinya X kita adalah 46. Jadi nilai dari siswa dengan skor terendah adalah 46. Kurang begitu. Kalian udah paham belum untuk soal nomor 2? Atau ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga kita udah masuk ke materi yang baru, yaitu materi peluang. Nah, apa itu peluang? Peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagikan dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin. Jadi kalau kita punya peluang A, peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya seluruh kejadian atau NS. Jadi PA adalah NA per NS. PA ini peluang kejadian A, NA ini banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya seluruh kejadian. Atau kita sebut probabilitas. Nah, kita kerjakan nomor 3 dulu. John dan Jane masing-masing memilih sebuah angka. Tidak harus berbeda nih. Dari 1 sampai 10. Berapa peluang bahwa mereka masing-masing memiliki angka yang lebih besar dari 7? Nah, pertama kita hitung dulu NS-nya. Banyaknya seluruh kemungkinan. Banyaknya seluruh kemungkinan mereka memilih angka adalah, kan ada 10 angka nih dari 1 sampai 10. Berarti 10 dikali 10. Berarti ada 100 nih NS-nya. Kemudian kita hitung NA-nya, banyaknya kejadian. Nah, dibilang adalah masing-masing memilih angka yang lebih besar dari 7. Berarti ada 8, 9, dan 10. Ada 3 angka. Berarti 3 dikali 3, ya kan? Berarti 9. Maka peluang kejadian tersebut adalah 9 per 100. Kurang lebih gitu konsepnya. Apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Atau udah paham? Oke. Kalau misalnya udah paham, kita bisa lanjutkan ke soal yang keempat. Berapakah peluang bahwa 5 kartu dalam satu set poker memiliki tepat 2 kartu dengan nilai yang sama, tetapi tidak ada kartu lain yang sama? Ibarat ini lumayan agak ribet perhitungannya. Jadi kita punya 5 kartu dalam satu set poker, artinya satu set poker itu kan, kalau dia tidak tahu nih, poker itu dari 1 sampai 9, 1 sampai, sorry, As sampai 9, terus ada Jack, Queen, King. Jadi ada kurang lebih sebanyak 13 kartu. Terus masing-masing ada 4 simbol, yaitu ada apa namanya? Wajik, terus diamond. Diamond itu wajik ya. Wait. Ada spade, ada diamond, ada keriting. Ini sekedar informasi aja karena agak banyak soal yang menggunakan kartu-kartu apa ini? Kartu joker ini. Ada hati. Jadi kurang lebih ada 13 dikali 4. Ada 52 total kartu di dalam apa namanya? Di dalam poker. Oke? Jadi kita memilih 5 kartu nih dari set poker. Artinya kita memilih, berarti NS-nya adalah kita memilih 50, dari 52 kartu kita pilih 5. Berarti kombinasi 52, 5. Nah, kemudian dia bilang di situ
tidak ada kartu lain yang sama, tapi dia punya tepat 2 kartu poker dengan nilai yang sama. Nah, gimana cara kita menghitung kemungkinannya? Oke, pertama-tama yang harus kita lihat adalah kita pilih dulu nomor berapa yang mau kita duplikasi. Jadi, yang mau kita duplikat, kita pilih dulu dari 13. Kita pilih satu nomor yang mau diduplikat. Nomor yang diduplikat. Yang sama. Yang nomor yang sama itu, dari 13 kartu, kita pilih satu kartu. Nah, kemudian, dari satu kartu ini, kan ada 4 kemungkinan, kan? Dari 4 ini, kita pilihlah dua simbol. Dari spade, diamond, keriting, atau hati. Jadi, memilih 2 simbol dari 4. Nah, kemudian untuk sisanya, berarti ada sisa 12 kartu lagi. Kita pilih 3 kartu yang berbeda dari sisa 12 kartu yang kita punya. Karena kita harus punya 5 kartu. Jadi 3 lagi kan? Artinya, kombinasi 12 3 untuk memilih 3 kartu tersisa. Nah, 3 kartu ini masing-masing kan, ini kan masih angkanya doang nih. Masing-masing punya, apa namanya, simbol yang berbeda. Berarti, untuk kartu pertama itu ada 4 simbol, kita pilih salah satu. Kartu kedua itu 4 simbol, kita pilih satu. Kartu terakhir juga 4 simbol, kita pilih satu. Jadi inilah kurang lebih semua NA-nya. Berarti peluangnya adalah tinggal ini semua dibagikan dengan kombinasi 52, 5. Nah, ini proses pengerjaannya bisa Dedek coba kerjakan sendiri. Ini lumayan panjang. Tapi ini sebenarnya simple pengerjaannya, karena kita kan udah ngerti konsep faktorial. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 4 ini? Atau nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Nomor 5, tiga, oke, nomor 5 ini aku kasih ke kalian. Ini tuh masih berhubungan dengan nomor 3 dan 4 juga. Berhubungan dengan peluang. Nomor 6, ada kemungkinan, oke, kita menghitung probabilitas yang saling terikat. Ada kemungkinan 20% akan hujan hari ini. Jika hujan, jika hujan, ada kemungkinan 10% kita diizinkan keluar rumah. Jika tidak hujan, ada kemungkinan 80% kita bisa keluar rumah. Nah, berapa probabilitas kita bisa keluar rumah? Nah, probabilitas kita bisa keluar rumah itu haruslah sama dengan probabilitas hujan dikalikan probabilitas kalau hujan berapa persen kita diizinkan keluar rumah. Jadi saling terikat. Jadi kan 20% kemungkinannya hujan. Kita kalikan dengan kalau dia hujan, 10% kemungkinan kita keluar rumah. Kita tambahkan dengan 80% kemungkinannya tidak hujan. Ini tidak hujan kan? Nah, kalau nggak hujan, kita kalikan 80% kemungkinan kita bisa keluar rumah. Ini yang dimaksud dengan probabilitas yang saling terikat. Jadi harus kita kalikan probabilitasnya. Nah, yang ini dan ini tidak terikat, sehingga kita jumlahkan. Ini tuh menjadi 20% kali 10% itu kan berarti 2% ya. Tambah 64%. Berarti kemungkinan kita bisa keluar rumah adalah 66%. Apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 6? Atau udah paham? Oke, kalau misalnya udah paham, kita bisa lanjutkan ke nomor 7. Oke, untuk nomor 7 aku kasih ke kalian juga, karena masih berhubungan dengan probabilitas, dan juga berhubungan dengan kartu-kartu juga. Jadi mirip-mirip. Untuk nomor 8 juga masih sama. Aku kasih ke kalian juga, soal probabilitas. Nah, kita masuk ke materi himpunan, atau sets. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan, tapi dia tidak bisa berulang, gitu ya. Nah, ada beberapa operasi pada himpunan. Apa aja operasi-operasi pada himpunan ini? Yang pertama ada operasi, kan pasti kayak udah belajar kali ya. Ada operasi union, yaitu ada di A atau ada di B. Jadi di salah satu aja ada itu udah termasuk. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, kurang lebih gini. Kalau kita punya A dan kita punya B, A union B itu adalah semuanya.
Kemudian kita punya yang kedua adalah A, apa namanya ini? Intersect C. A intersect B. Intersect itu adalah ada di A dan di B. Jadi harus ada di keduanya. Kalau kita punya himpunan A seperti ini dan himpunan B, maka itu ada di tengah-tengah di antara mereka dua gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita punya A dikurang B atau disebut difference. Nah, maksudnya kayak mana A dikurang B? Yaitu ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi kalau kita misalkan kurang lebih kayak gini. Kita punya A, kita punya B, yaitu himpunan yang hanya ada di A tapi nggak termasuk yang ada di B. Jadi yang ada di B ini nggak kita ikutkan, yang lengket ke B. Jadi cuma sebagian yang ada di A ini aja. Yang ini nggak termasuk. Ini nggak termasuk. Sorry, yang ini nggak termasuk. Aku warnai dengan warna lain. Yang ini nggak termasuk. Oke. Kemudian yang terakhir kita punya A complement. Jadi kalau kita punya sebuah himpunan semesta di sini, terus kita punya A, ini himpunan A yang ada di lingkaran. A complement itu adalah semua yang ada di luar A, semua yang bukan termasuk A. Inilah yang disebut dengan A complement. Nah, kenapa kita harus belajar tentang apa ini namanya? Tentang sets ini di kombinatorika? Karena sets ini berhubungan juga dengan beberapa soal-soal perhitungan juga. Gitu ya. Oke, kita coba kerjakan salah satu soalnya. Nomor 1 coba ya. Himpunan A berisi 15 elemen. Himpunan B berisi 12 elemen. Irisan A dan B berisi 8 elemen. Berapa banyak elemen yang termasuk gabungan A dan B? Nah, kita akan tahu di sini kalau himpunan A itu berisi 15 elemen. Himpunan B berisi 12 elemen. Irisan A dan B berisi 8 elemen. Nah, total mereka itu adalah, nah, pertama-tama kita harus kurangkan dulu masing-masing. Jadi, yang hanya berada di A, hanya di A doang, itu ada sebanyak 15 dikurang 8. Berarti ada berapa itu? Ada sebanyak 7 orang aja. Kemudian hanya di B, ada sebanyak 12 dikurang 8. Sebanyak 4 orang yang hanya ada di B. Kemudian ada 8 orang yang berada di keduanya. Berarti totalnya adalah 19 orang. Nah, dari sini kita bisa dapatkan konsep dasar dari prinsip inklusi-eksklusi. Apa itu prinsip inklusi-eksklusi? Kita bisa mengetahui total dari jumlah himpunan gabungan dengan menggunakan fakta-fakta seperti berikut. Berarti kalau kita punya A gabung B, total dari A gabung B itu akan sama dengan total dari himpunan A, ditambahkan dengan total anggota dari himpunan B, dikurangkan dengan total dari himpunan A irisan B, jadi yang ada di keduanya, ini kata-katanya adalah keduanya, ditambahkan dengan N, apa namanya, A gabung B komplement. Artinya apa? Oh sorry, ini himpunan semesta nih. Nah, ini A gabung B. Kemudian himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta adalah jumlah dari A gabung B ditambahkan dengan A gabung B komplement. Artinya apa? Yang tidak berada di keduanya. Nah, bagaimana dengan kalau lebih dari 2 elemen? Misalnya 3 elemen nih. Gimana NA gabungan B gabungan C? Nah, untuk menghitung ini, kita pakai prinsip inklusi-eksklusi. Jadi saling selang-seling gitu. Jadi kalau 3 kita pakai himpunan A plus himpunan B plus banyaknya di C, dikurangkan dengan A iris B, kurangkan dengan A iris C, kurangkan dengan B iris C, tambahkan dengan A iris B iris C, ditambah, oke, jadi seperti ini. Jadi kalau dia diminta gabungan dari ketiga-tiganya, jadi kalau 3, kita tinggal selang-selingkan aja. Yang satu anggota dia plus, irisan dari 2 anggota dia minus, irisan dari 3 anggota dia plus lagi. Nah, gimana kalau 4? Irisan dari 4 anggota nanti kita minuskan lagi. Jadi nanti selang-seling antara plus dan minus dari irisan setiap satu anggota, kedua anggota, 3 anggota, 4 anggota. Jadi untuk yang ganjil itu dia plus dan untuk yang genap itu dia minus.
Kurang lebih gitu biar gampang ingatnya. Oke, kita langsung masuk aja ke, oke, ada satu lagi yang aku lupakan, yaitu himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian itu apa? Himpunan bagian adalah banyaknya himpunan yang bisa dibentuk dari suatu himpunan. Jadi misalnya gini, kalau kita punya himpunan 1, 2, 3 misalkan seperti ini, himpunan bagiannya adalah pertama kita punya himpunan kosong, terus himpunan yang beranggotakan satu anggota. 1, 2, 3. Kemudian himpunan dua anggota. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Yang terakhir himpunan yang beranggotakan tiga anggota. 1, 2, 3. Nah, total dari himpunan himpunan bagian adalah yaitu sebanyak 2 pangkat N. Di mana N ini adalah banyaknya anggota pada himpunan. Di contoh ini kan kita lihat himpunannya kan ada 3 anggotanya. Artinya ada sebanyak 2 pangkat 3 lah himpunan bagiannya, yaitu ada sebanyak 8. Nah, bagaimana kalau kita diminta himpunan bagian beranggotakan N? Jadi kita misal diminta himpunan bagian dari 1, 2, 3 yang anggotanya 2. Berarti kan ada 3 nih. 1, 2, 1, 3 sama 2, 3. Ini kan. Nah, gimana rumusnya? Kita bisa menggunakan konsep ini lagi, kombinasi. Artinya adalah kombinasi dari apa namanya n besar. N besar ini kita anggap adalah banyaknya anggota pada himpunan. Terus n-nya adalah banyak anggota pada himpunan bagian. Jadi n yang besar ini anggota keseluruhan, n yang kecil adalah himpunan bagiannya. Kurang lebih gitu. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Kita coba kerjakan soal nomor 2 ini ya. Jika A adalah himpunan dengan n elemen, untuk nilai n, berapa terdapat 11 kali lebih banyak himpunan bagian yang berbeda dari A yang beranggotakan 6 dibandingkan dengan himpunan bagian A yang beranggotakan 3. Oke, artinya di sini kita bisa bilang kalau kombinasi dari n 6, karena dari n anggota kita mau cari nilai n-nya berapa. Nah, himpunan ini n elemen, tapi katanya himpunan yang beranggotakan 6 itu 11 kali lebih banyak daripada himpunan yang beranggotakan 3. Artinya di sini kita tinggal lakukan aja n faktorial per 6 faktorial dikali n dikurang 6 faktorial sama dengan 11 dikali n faktorial bagi 3 faktorial dikali n dikurang 3 faktorial. N faktorialnya habis, berarti yang tersisa adalah n kurang 3 faktorial itu kan n kurang 3 kali n kurang 4 kali n kurang 5 kali n kurang 6 faktorial dibagi dengan n kurang 6 faktorial itu sama dengan 11 dikali 6 faktorial per 3 faktorial. Nah, maka kita tinggal mencari nilai n-nya aja. N kurang 3 kali N kurang 4 kali N kurang 5 sama dengan 11 dikali 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2. Berarti ini habis. Oh wait. Oh ya, 6 kali 5 kali 4. Berarti sisa 11 kali 5 kali 4. Nanti kita tinggal cari nilai n-nya aja. Nanti dapat kita n-nya sama dengan 15. Kurang lebih gitu. Apakah ada udah paham untuk materi sets atau himpunan? Kalau misalnya udah paham, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang proof dan pigeonhole principle. Nah, dalam proof ini, kita bisa melakukan pembuktian pada suatu hal dengan menggunakan kontradiksi. Nah, contoh nomor 1 ini adalah menggunakan kontradiksi. Buktikan bahwa jika A adalah solusi real dari... Nah, ini sebenarnya kita udah masuk aljabar sedikit, maka X harus negatif. Nah, gimana maksudnya pembuktian dengan kontradiksi? Kita gunakan kontradiksinya, yaitu X positif, kemudian kita buktikan bahwa pernyataan ini tidak mungkin terjadi. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 0, bukan positif, lebih dari sama dengan 0,
Maka yang kita ketahui adalah X pangkat 5 itu kan pasti lebih dari sama dengan 0. 3X pangkat 2 juga lebih dari sama dengan 0. 7X lebih dari sama dengan 0. Dan 2 lebih dari sama dengan 0. Artinya totalnya tidak mungkin sama dengan 0. Nah, karena kita bisa buktikan bahwa tidak mungkin ini terjadi dengan pernyataan kontradiksinya, maka kita bisa membuktikan bahwa statement ini benar. Itulah yang dimaksud dengan contradictory proof. Jadi kita menggunakan kontradiksi untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, di bawah-bawah ini kita bisa membuktikan sesuatu juga dengan menggunakan induksi. Nah, apa maksudnya induksi? Induksi itu adalah kita harus menggunakan dua syarat. Yang pertama, kita buktikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian, yang kedua, anggaplah benar untuk K. Maka kita harus buktikan itu juga benar untuk K plus 1. Jadi kurang lebih induksi ini kayak apa namanya? Kayak domino efek gitu. Kalau kita bisa buktikan di K itu benar, dan kalau kita bisa buktikan benar untuk K dan benar untuk K plus 1, artinya untuk K plus 2 pasti benar juga. Jadi untuk seterusnya bakal benar. Sehingga dengan induksi ini, kita bisa membuktikan juga sesuatu hal, suatu pembuktian matematika. Kita contohkan di soal ini. Buktikan bahwa untuk semua bilangan positif N, eh, ada pernyataan dikasih di sini. Nah, kita coba buktikan nih. Berarti kita buktikan dulu untuk N sama dengan 1. Berarti apakah benar 7 plus 6 dikali 7 sama dengan 7 pangkat 1 plus 1? Nah, kita lihat nih. 7 plus 6 kali 7 kan berarti 49. 49 sama dengan 49. Nah, pembuktiannya benar untuk base case atau dasarnya. Kemudian kita buktikan efek induksinya. Anggap bahwa 7 plus 6 kali 7 plus 6 kali 7 pangkat 2 plus 6 kali 7 pangkat N itu sama dengan 7 pangkat N plus 1. Itu benar. Maka kita harus buktikan bahwa 7 plus 6 kali 7 plus titik-titik sampai 6 kali 7 pangkat N plus 1 itu sama dengan 7 pangkat N plus 2. Kita harus buktikan ini dari pernyataan tersebut. Nah, gimana kita cara membuktikannya? Kita harus berangkat dulu dari 7 plus 6 kali 7 plus bla 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 sampai 6 kali 7 pangkat N terus tambah 6 kali 7 pangkat N plus 1. Nah, ini semua kita tadi udah nyatakan di sebelumnya. Ini sama dengan 7 pangkat N plus 1. Ditambahkan dengan 6 kali 7 pangkat N plus 1 akan sama dengan 7 dikali 7 pangkat N plus 1. Nah, sehingga sama dengan 7 pangkat N plus 2. Nah, kita udah bisa buktikan dia kembali lagi ke sini. Karena kita bisa buktikan statement induksinya, maka kita bisa buktikan secara induksi bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kurang lebih gitu cara untuk melakukan induksi matematika. Nah, karena waktu kita udah mau habis, untuk pigeonhole principle mungkin aku bakal jelasin besok kali ya. Apa namanya di pertemuan kombinatorika selanjutnya, karena mungkin waktu kita kurang sempat. Tapi konsep-konsep dasarnya mungkin aku jelasin sedikit. Nah, ibaratnya pigeonhole principle itu kayak gini. Anggaplah kita punya 11 anggaplah kita punya 11 burung. Oke? Kita mau masukkan ke dalam 10 sangkar. Nah, secara umum artinya akan ada satu sangkar yang berisi 2 burung. Jadi maksudnya pigeonhole principle ini adalah kita bisa membuktikan bahwa jika ada n plus 1 n plus 1 yang mau dipilih yang mau dimasukkan ke dalam n pilihan, artinya akan ada satu pilihan yang berisi 2 anggota. Kurang lebih ginilah sifat teori umum dari pigeonhole principle. Nanti ini akan digunakan dalam beberapa soal di sini. Nanti ada bisa baca lagi. Contoh soalnya itu ada nomor berapa ya? Nomor 3 ini. 3 ini soal pigeonhole principle. Gitu juga dengan
nomor 7. Oke, karena waktu kita udah habis, sebelum aku akhiri pertemuan kita hari ini, aku izin screenshot dulu. By the way, di sini ada Ovelia nggak? Ada Bang. Oke, boleh minta tolong screenshotnya. Silakan Oke, on cam bisa di semuanya. on cam. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Untuk materi-materi yang belum sempat aku bahas, bisa coba dibahas lagi. Dan untuk materi geometri aljabar 1 sampai kombinatorika hari ini, itu bakal kita pakai semua untuk asesmen 1. Asesmen 1 bakal aku kasih hari Sabtu nanti. Oke? Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Sorry. Besok kita nggak ada pertemuan. Untuk besok kita akan ganti ke hari Minggu ataupun kita ganti aja dengan apa namanya? Pokoknya nanti aku buat polling karena ada suatu hal. Jadi besok kita nggak akan ada pertemuan. Oke? Terima kasih banyak atas Oke partisipasi. Bang, makasih Bang. Ya. Bilang kasih bang. Yo, Terima kasih, Bang. ya sama-sama.